Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين التابعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul silaturahmi, thalabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, kita ngaji sambilkan dari kitab Misbahul Amal. Biasanya nek ngaji cok jarang-jarang kok kitab kita pakai kitab. Cuman kitab ini karya kami sendiri ya. Kita tulis sendiri untuk saya jadikan sebagai buku pegangan santri kami di pondok. Saya ambilkan dari hadis ketiga. Al-hadis ats-tsalits, hadis nomor 3. Fadlul wudu'i alal makarih, keutamaan wudu dalam kondisi yang tak disukai. Ya, saya bacakan hadisnya, mohon jamaah mengikuti nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribatu. Saya terjemahkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala atas sesuatu yamhullahu, yamhu yang menghapuskanlah siapa Allah bi dengannya al khataya, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u dan bisa mengangkat bi dengannya ad-darajati, sekian derajat. Qalu, maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Qala, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah isbaghul wudu'i, menyempurnakan wudu, alal makarihi, dalam kondisi tak disukai.
Dan yang kedua, wa kasratul khuta, memperbanyak melangkahkan kaki ilal masajid, ke masjid, wa intidharu sholati, dan menanti salat ba'da sholati, setelah salat. Fadzalikum ribat, maka yang demikian itu disebut dengan ribat. Ini satu hadis kecil, sederhana, tetapi mempunyai faedah keutamaan yang luar biasa. Waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, maka Rasul menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan, kalau kalian mengamalkan itu, yang pertama Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, yang kedua Allah akan mengangkat derajat kalian. Para sahabat itu kalau ditawari amal soleh sangat senang. Kalau ditawarin amal soleh langsung berlomba-lomba, langsung pengen tahu. Karena mereka adalah manusia pilihan yang pengen banget untuk bisa segera masuk surga. Maka ketika ditawari oleh baginda Nabi, mau enggak kalian saya kasih suatu amalan, kalau kalian mengerjakan ini maka kalian mendapat dua hal penting. Yang pertama, dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, derajat kalian akan ditinggikan. Maka sahabat senang sekali. Oh, mau ya Rasulullah, sangat mau. Maka kata Rasul, kalau kalian itu pengen dosa-dosanya kalian itu dihapuskan oleh Allah, kemudian kalian diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat, ada beberapa amalan. Yang pertama, ini amalnya sederhana, menyempurnakan wudhu. Yang pertama apa? Menyempurnakan wudhu. Yang kedua, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedua apa? Banyak melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, menanti sholat, menunggu sholat. Yang ketiga apa? Saya ulangi. Tadi ada amalan. Dua amalan itu apa keutamaannya? Dua amalan tadi keutamaannya apa? Satu, bisa menghapus dosa. Satu apa? Menghapus dosa. Yang kedua bisa mengangkat derajat. Nah, jadi kalau pulang ngaji dari sini, apal. Saya tadi ngaji dengan Ustadz Wahyudi, dapat ilmu. Ilmunya apa? Katanya ada amalan. Satu, bisa menghapus dosa. Kedua, mengangkat derajat. Ya, satu apa tadi? Hapus dosa. Kedua, angkat derajat. Itu ada tiga amalan. Tiga amalan. Yang pertama, ibarat wudhu. Yang kedua, melangkahkan kaki ke masjid. Yang ketiga, menanti sholat. Nah, tiga hal. Ya, ada tiga hal. Syarul hadis, keterangan hadis. Hadal hadithu, hadis ini yata'alaku terkait dengan bisolati, solat. Wal muhafadhati, dan menjaga alaiha atasnya. Wal inayati, dan memperhatikan biha dengan solat. Mal inayah, dengan tetap memperhatikan bil wudu'i, dengan wudu'. Wa ma'al inayati, dan juga dengan tetap memperhatikan bil masyi, berjalan ilaiha, ke masjid. Jadi hadis ini terkait dengan perkara sholat. Sholat itu ada namanya syarat. Sholat itu ada namanya rukun. Syarat sholat itu ada namanya syarat wajibnya sholat. Yang kedua ada namanya syarat sahnya sholat. Ya. Pertama, syarat. Syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang harus kita laksanakan dan perkara itu di luar sholat. Yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat, itu namanya syarat. Ya.
Jadi orang tidak melakukan sholatnya sah kalau, nah begitu. Yang pertama namanya syarat wajib. Jadi orang wajib sholat kalau pertama dia muslim. Orang kafir tidak wajib sholat. Wis mesti neraka. Wis mesti rasa sembayang udah ditompo. Karena bukan muslim, karena tidak bersyahadat. Jadi syarat masuk Islam itu sederhana, cukup bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, beriman kepada Allah, insya Allah pasti masuk surga. Tapi, ya tapi ini mampir pora, kan gitu. Karena di akhirat saja hanya ada 2 tempat. Kalau tidak di surga, neraka. Kalau orang muslim mesti insya Allah masuk surga, karena surga itu punya kunci. Kuncinya apa? Lafal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ada sebagian kelompok Islam mengatakan begini, nah, ini orang usah kaget. Ada kelompok Islam mengatakan begini, syarat atau rukun Islam. Kalau kita rukun Islam berapa? 5 ya. Pertama syahadat, kedua salat, 3, keempat 5 ji. Ada kelompok Islam yang mengatakan rukun Islam siji. Oh, kok siji toh? Iya siji. Apa itu? Syahadat. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah syahadat sudah muslim. Orang tahu sembahyang Orang tahu sembahyang kalau dia tetap yakin bahwa sembahyang itu wajib, tetap muslim. Orang nggak sholat muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Muslim dengan syarat dia tetap yakin kalau yang namanya sholat itu wajib. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu nggak wajib, ora percaya nek sholat itu wajib, kafir. Dia nggak puasa Ramadan tapi yakin puasa Ramadan wajib, dia tetap muslim. Tapi muslim asi, muslim pelaku maksiat. Ini paham ahlu sunnah wal jamaah, termasuk pahamnya Muhammadiyah ya. Jadi mereka yang tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat dianggap muslim, tapi muslim asi, muslim pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat mampir kemana? Rokok. Hukuman paling ringan di neraka. Wis dosane paling setitik, mlebu neraka. Suruh berdiri begini, kakinya kasih kerikil kecil, tungkak ekon taruh kerikil begitu, otaknya mendidih. Naudzubillahi min dzalik. Ini paling ringan. 1 hari di neraka berapa? Khamsina alfasanatin mimma ta'udun. 50.000 tahun di dunia. Sedino mampir di neraka berapa hari? Seminggu. Wah, seminggu. Gerek ngitung 50.000 tahun ping 7. Nah, ini jadi kita itu hidup di dunia itu ternyata belum nyampe sehari. Baru sebentar. Masih ingat, wah dulu waktu kecil main kelereng kok sekarang rambutnya udah putih semuanya. Nah, kan gitu kan? Dulu waktu kecil begini-begini kok sekarang sudah begini ya. Nggak kerasa. Karena umur kita itu sangat pendek. Dulu Nabi Nuh umurnya berapa? Sejak diutus menjadi rasul, umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Tuh. Nabi Adam umurnya berapa? 2000 tahun. 2000 tahun. Bandingkan kita umur 50 tahun terus gotong kan. Umur 2000 tahun, nggak ada bandingannya kita. Nabi Nuh itu suatu hari pernah jalan-jalan begitu. Pas lagi jalan lihat orang nangis. Ibu-ibu terseduh-seduh nangis. Maka Nabi Nuh bertanya, "Wahai ibu, kenapa kok kamu menangis?" Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah, lagi kena musibah ya Nabi Allah. Musibah apa wahai ibu?
anak saya meninggal, padahal anak saya Masya Allah. Anaknya umur berapa ibu? Anak saya umur yang 400 tahun. Umur berapa? 400 tahun. Maka kemudian Nabi Nuh bertanya kepada ibu ini, wahai ibu, tahu enggak katanya, nanti di akhir zaman itu ada orang yang umurnya itu antara 60 sampai 70 tahun. Kaget. Berapa? 60 sampai 70 tahun. Heran langsung dia. Hanya segitu. Hanya 60 tahun gitu ya. Lalu Nabi Nuh tanya, Bu, kalau umurnya itu 60-70 tahun, kira-kira ibu mau buat apa? Walah, kalau saya umurnya cuma segitu, saya mau ibadah terus, saya mau sering sholat, saya mau sering sedekah, saya ingin selalu berbuat baik pada orang. Mau umurnya karena cuma 70 tahun sidik. Nah itu siapa? Zaman Nabi Nuh. Nah sekarang kita yang ngalami, kita ngalami umur hanya 50, 60, 70, 80, 90, saya kira along 100 dawa. Ya, apakah seperti yang diharapkan oleh ibu-ibu yang pada masa zaman Nabi Nuh ini? Ternyata banyak juga yang 60 tahun, 70 tahun, ya ora sembahyang, ya ora ngaji, ya ora tau ke masjid. Ada. Padahal dulu salah seorang ibunya pada masa Nabi Nuh itu mengatakan, kalau umur saya segitu surat gelem ngurusin dunia, pokoknya saya mau konsentrasi ngurus akhirat. Kenapa? Karena pada zamannya orang umurnya itu 1000 tahun, 1500 tahun. Kok dikasih umur hanya 60-70 tahun? Itu hanya, saya ini umur 60 tahun sudah tinggi, sudah banyak, 70 tahun sudah banyak. Ning kon ngibadah ngeri ra umum. Suruh ke masjid sulitnya minta ampun. Maka kita itu kadang semangat bangun masjid, tapi yang ngisi masjid itu yang kurang. Jangan kemudian kita habis dijamin mlebu swarga karena saya sudah muslim, sudah mengucapkan la ilaha illallah, wis aman. Lo aman sehari di neraka 50.000 tahun. Ya, maka kita harus tetap hati-hati menjaga diri, menjaga sholat. Maka tadi disebutkan sholat itu wajib harus dilakukan oleh setiap muslim. Kalau sudah Islam sudah wajib sholat. Itu namanya syarat wujub. Kadang kita itu nek ke pasar kerja, ke kantor kerja semangat. Tapi kadang meskipun rumah kita samping masjid, suruh melangkahkan kaki ke masjid kok angel, abut. Padahal hujan petir, waktunya kerja ya kerja. Padahal ke masjid nggak membawa apa-apa. Apalagi kalau zuhur, asar, yang adzannya itu, yang qomatnya itu, sing dadi imam yaitu, makmumnya bangsa jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Saya pernah kemarin belum lama saya diundang di Pati minggu lalu. Saya karena cukup jauh nginep di rumah rekan saya, depannya itu pas masjid. Masjidnya megah sekali, 2 lantai. Waktu subuh kok sepi. Jamaahnya berapa? 1 imam, 1 makmum. Hanya 2. Tambah kita lah. Hari kita datang, ada saya, ada rekan saya 2, jadinya 3. Padahal masjidnya mewah, lantai 2. Tapi kita suruh ngisi masjid abot ora umum. Yang kadang lebih miris lagi, wisma jenengane masjid Muhammadiyah, yo sepi. Pemudanya kemana? Kadang pemudanya yo sepi. Nah ini kan aneh lagi.
Padahal kita itu katanya amar ma'ruf nahi mungkar, ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi ternyata suruh ke masjid, yo abot, suruh ngaji, yo abot. Ini maka kemajuan kaum muslimin itu kan bermula dari masjid. Di Mesir itu ada namanya Masjid Al-Azhar. Saya di Mesir lama, 26 tahun. Ya, suwi, baru pulang 2022 dari tahun 96. Di Mesir itu ada masjid namanya Masjid Al-Azhar. Dari Masjid Al-Azhar itu kemudian terbentuk namanya Sekolah Al-Azhar. Dari TK sampai perguruan tinggi S3 itu milik masjid. Yang punya masjid. Kalau kita kan biasanya amal usaha ada masjidnya, kan gitu. Sekolah ada masjidnya, kampus ada masjidnya. Kalau Al-Azhar enggak, masjid punya kampus, masjid punya sekolahan, masjid punya rumah sakit, masjid punya amal usaha pertanian, masjid punya bisnis. Yang punya siapa? Masjid semua. Di Kairo itu ada namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, nama tempat yang waktu tahun 2011 sempat viral, ya, demonstrasi besar-besaran orang-orang IM. Itu masjid, sampingnya rumah sakit besar milik masjid. Jadi yang punya itu masjid dari jamaah. Jadi luar biasa, benar-benar masjid itu menghidupi karena sentral ekonomi, sentral pendidikan, sentral kesehatan, dan semua bermula dari masjid. Dan Al-Azhar itu umurnya sudah 1000 tahun lebih, 1085 tahun umurnya Al-Azhar. Kalau Muhammadiyah umurnya berapa? 118. Ya. Jadi masih jauh dengan Al-Azhar. Masih bisa eksis dan itu bermula dari masjid. Maka kita harus jaga masjid kita supaya tetap ramai. Yang kedua yang namanya syarat sholat, ya. Tadi dikatakan muslim. Yang kedua balik. Sudah balik itu sudah wajib. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Hanya saja kata baginda Nabi Muhammad SAW, muru awladakum bisolati wa huwa ibnu kam sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika anak itu umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun belum sholat, meskipun belum baligh, fadribu, pukul. Maka baginda Nabi Muhammad SAW sering mencontohkan apa? Supaya orang-orang ke masjid, supaya anak kecil ke masjid. Maka Rasul kalau sholat, cucunya dibawa ke masjid. Cucu baginda Nabi ada Hasan, ada Husain, ada 2. Kalau yang namanya anak kecil dibawa ke masjid, biasanya ngapain? Pelayon, pelayon. Anak kecil dibawa ke masjid main. Anak kecil dibawa masjid, wah, gak karu-karuan. Tapi enggak masalah, tidak dilarang. Jangan karena wah nanti kalau membawa anak kecil nanti mengganggu orang lain, nanti enggak khusyuk, nanti. Malah akhirnya anak enggak kebiasa ke masjid. Dulu baginda Nabi bawa cucunya ke masjid. Yang nama Hasan dan Husain itu waktu itu masih kecil. Karena masih kecil, biasa di masjid pelayon. Waktu Rasul SAW sujud. Cucunya ngelihat, kakek lagi sujud, asik. Tumpai, main kuda lumping. Wah, bocah seneng kan naik ke punggung, yo ceplok gitu kan. Bocah. Maka makmumnya waktu itu pada bingung.
bingung, ini Rasul kok sujud lama sekali ya, nggak kayak biasanya Rasul sujud lama itu. Sampai akhirnya kemudian Rasul bangun dari sujud, lanjutkan sholat, salam sampai selesai. Maka setelah salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi itu waktu engkau sujud kok lama sekali ya, tidak seperti biasanya. Ada apa ya Rasulullah? Apakah ada wahyu turun? Ataukah engkau sakit? Atau ada apa? Kata baginda Nabi, tidak. Tadi itu ketika saya sholat kemudian saya sujud, cucu saya Hasan dan Husain menaiki punggung saya. Karena menaikin punggung saya tidak ingin mengganggu kesenangan cucu saya. Saya biarkan sampai cucu saya puas. Setelah puas turun dari punggung saya, maka saya lanjutkan sholat. Maka yang punya cucu, yang punya anak kecil, kalau sholat di bawah. Kalau bapak-bapak sholatnya di masjid. Bapak-bapak sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi kalau bapak-bapak sholatnya di masjid. Zaman dulu, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ibu-ibu biasanya sering sholatnya di masjid. Meskipun boleh di rumah, tapi mereka suka sholat di masjid. Karena jamaah di masjidnya banyak bapak-bapak, di masjidnya itu banyak ibu-ibu, maka diatur shofnya oleh baginda Nabi. Maka Rasul mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu paling depan. Yo, kalau laki-laki datang penuhi shaf depan dulu, lalu shaf kedua, lalu shaf ketiga, lalu shaf keempat. Ibu-ibu rame, ibu penuhi shaf paling belakang dulu, setelahnya depannya lagi. Sampai diatur begitu karena rame. Jadi kalau waktu sholat itu Masjid Nabawi rame jamaahnya. Sebelum azan itu sudah rame. Sehingga perlu diatur. Apalagi pada waktu itu, pada masa baginda Nabi, awal mulanya pintu masjid satu. Pintunya masjid satu, laki-laki masuk, perempuan masuk. Kadang uyel-uyelan, ora kepenak. Maka diatur sehingga ketika selesai sholat, ibu-ibu keluar duluan, kan yang paling belakang. Keluar duluan. Setelah ibu selesai baru bapak keluar. Akhirnya ada seorang sahabat ibu-ibu bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ini Masjid Madinah kita kan sering sholat di masjid. Masjidnya kok pintunya cuma satu ya Rasulullah. Ini kita ibu-ibu kalau ke masjid kalau pintunya satu keluar masuk nanti desak-desakan sama kaum laki-laki, kita nggak enak ya Rasulullah. Boleh nggak kalau kita minta buatkan pintu satu lagi khusus perempuan? Nah, dikabulkan oleh baginda Nabi, maka dibuatkanlah satu pintu lagi untuk perempuan. Sehingga waktu itu pintu Masjid Nabawi ada dua, diatur begitu. Karena waktu itu laki-laki dan perempuan pada ke masjid. Masjid itu menjadi sentral peradaban. Rasul biasa kultum di masjid dan Rasul biasa ngabsen. Jadi habis sholat begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Rasul akan melihat ke belakang. Lihat nih jamaah kita yang mana yang hadir. Oh hadir semua. Kalau nggak ada yang hadir, pojok sana kok nggak hadir. Tanya, ini yang sana itu kok nggak hadir? Biasanya sholatnya di pojok itu. Kemana ya? Ya Rasulullah sakit. Oh sakit. Tengok kita, nah tengok bareng-bareng kan gitu. Jadi solidaritas sesama muslimnya luar biasa. Jadi imam itu ke belakang itu bukan hanya nengok ke belakang itu sunnah Rasul saja, bukan. Tapi itu kontrol. Imam itu kan pemimpin, maka dia mengontrol jamaahnya. Kira-kira jamaahnya ada yang sakit enggak, atau sehat semua enggak, atau ada yang lagi ada apa, itu tugas imam. Maka pernah baginda Nabi itu ketika ke belakang begini nengok, loh,
biasanya di belakang sana itu ada ibu-ibu, kok nggak ada ya? Tanya, karena hari ini ibu nggak datang, besok nggak datang, besoknya lagi nggak datang. Rasul tanya, ibu yang biasa di pojok itu, yang biasa bersih-bersih masjid itu kemana ya? Katanya. Kebetulan ibu ini rajin ke masjid dan suka nyapu masjid. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal. Sahabat mikir, paling ibu-ibu biasa, tukang sapu. Rasul nggak usah dikasih tahu, mikirnya gitu. Padahal orang yang namanya ikut membantu kebersihan masjid, sapu-sapu bersih-bersih masjid, sering berjamaah di masjid, pahalanya sangat luar biasa. Ketika mendengar laporan dari sahabat, kok orang itu nggak ada dan orang itu mendengar, sementara baginda Nabi tidak dikasih tahu, maka baginda Nabi langsung berdiri. Kalian, saudara kalian meninggal dunia, saya nggak dikasih tahu. Kalian, sahabat kalian meninggal, saya tidak dikasih tahu. Ini ibu-ibu yang luar biasa meninggal, saya tidak dikasih tahu. Rasul marah besar sambil berdiri. Kemudian Rasul mengatakan, wahai sahabat, tunjukkan kepada saya di mana makamnya. Maka oleh sahabat ditunjukkanlah makam ibu-ibu ini. Maka di situ Rasul sholat gaib. Saking mulianya sholat di masjid, saking mulianya memakmurkan masjid, sehingga zaman Nabi dulu masjid itu rame bapak-bapak, rame anak-anak, rame ibu-ibu. Dan Rasul sering buat acara kultum, istilahnya kultum ya, kuliah 7 menit ya. Jadi masjid. Pernah ceramah begini, ada sahabat, mbak-mbak, ibu-ibu tanya berdiri, ya Rasulullah, kalau hukumnya ini begini bagaimana ya Rasulullah? Ada yang lirik, ini ibu-ibu kok ayu temen ya, sininya kemerah-merahan. Jadi sininya ke merah-merahan wajahnya. Kenapa? Karena mereka hadir di masjid. Hadis ini pula sering dijadikan sebagai hujah argumen sebagian ulama bahwa cadar tidak wajib. Karena ada sahabiat yang pernah tanya kepada baginda Nabi di masjid dan wajahnya kelihatan. Rasul kalau sholat bersama istrinya juga ke masjid, pernah dari masjid bersama istrinya malam-malam. Ada sahabat lewat, istri Rasul itu kalau ke masjid itu dipakai apa namanya, kalau di Indonesia namanya apa ya, kayak kerudung lebar. Di sini nggak ada. Jadi orang Arab itu ada kerudungnya itu kayak lebar sekali, panjang sekali. Jadi dia dari kepala sampai terus diubah-ubah gini sampai ke apa namanya, ke kaki. Itu kalau yang sekarang pakai seperti itu orang Sudan, Ethiopia masih. Dan kalau jalan itu begini, ditutup wajahnya separuh begini. Maka ada sahabat jalan tuh, kok Rasul jalan sama perempuan ya? Maka Rasul langsung tahu, ini akondos udon, ini istri saya, kata Rasul. Ini istri. Dari mana? Dari masjid. Jadi ke masjid pun istrinya dibawa. Ya. Kalau kita kan ke Bali, yuk jalan-jalan, yuk kemana? Ke mall. Nah, anak istri dibawa kan? Iya ke mall, jalan-jalan kemana? Ini kita akan rehlah tur kemana? Curug Sewu, anak istri semuanya dibawa. Mau kemana? Ke masjid. Kok dewek? Nah, giliran ke masjid sendiri. Anaknya nggak dibawa, cucunya nggak dibawa. Padahal masjid itu jauh lebih mulia daripada tempat lain. Tempat mulia di muka bumi itu ya masjid. Maka ramaikan masjid supaya masjid itu menjadi sumber peradaban. Jadi syarat wajib yang kedua balik. Meskipun syarat yang kedua ini balik, sejak kecil hendaknya anak itu sudah dibawa ke masjid. Yang ketiga, berakal. Berakal itu maksudnya iso mikir, bukan orang linglung, bukan orang gila. Maka orang gila nggak wajib sholat. Mbah saya itu sehat, tubuhnya sehat, tapi barusan sholat tiba-tiba bilang, ini waktu zuhur ya,
Sholat lagi, pengennya sholat aja. Kenapa? Sudah pikun umpamanya. Untuk orang pikun, ya, orang pikun itu kan akalnya sudah sering lupa. Yang penting kita ingatkan sholat. Kalau sudah ya sudah. Andai pun dia nanti baru Allahu Akbar, tiba-tiba baru 1 rakaat ngobrol apa. Karena udah pikun kadang bingung. Orang-orang yang seperti ini sudah tidak wajib sholat. Kalau memang pikunnya itu sudah akut, sudah sama sholat baru takbir 1 rakaat, 2 rakaat, wis kelalen nek dia sedang sholat, dia mikirnya sedang apa gitu, atau jalan kemana, ini artinya otaknya sudah bermasalah, sudah pikun. Maka orang yang seperti ini cukup diingatkan, karena sudah tidak punya kewajiban lagi sholat kalau memang dia itu benar-benar pikun akut. Tapi kalau masih ingat, selama masih ingat wajib sholat meskipun sakit keras, meskipun dia itu tidak bisa berdiri. Maka kalau nggak bisa berdiri boleh sambil duduk, nggak bisa duduk boleh sambil tidur terlentang, tidak bisa gerak tangan kakinya kedip. Kalau orang iso kedip bisa latih. Harus senono salah kedip merem gini salati kan gitu. Nah, jadi selama otak kita masih jalan, maka kewajiban sholat itu tetap wajib. Ini namanya syarat wajib. Jadi kalau sudah muslim, sudah berakal, sudah balik, wajib sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah min amali sholat. Hisab kelak kita itu dari kiamat, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, fulan maju, pertama kali ditanya sholatmu piye. Jadi sebelum yang lain, pertanyaan pertama, ini bocoran soal di hari kiamat. Pertanyaan pertama yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat langsung, sholatnya bagaimana? Sholat sih. Kalau sholatnya baik, amal lainnya cuman gampang lah. Ibadah lainnya ini sedekah gampang, ini sholatnya apik. Ya. Tapi kalau sholatnya berantakan, kabeh ditakoni detail takoni kabeh. Maka perbaiki sholat kita, karena itu yang akan menentukan. Maka dikatakan as-salatu imaduddin, sholat sebagai tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Kalau kita tidak sholat sama artinya kita telah menghancurkan agama kita. Tapi kalau kita sholat sama artinya kita telah mendirikan, mengukuhkan agama kita. Ini namanya syarat wajib. Yang kedua ada namanya syarat sahnya sholat. Syarat sahnya tadi dia sudah muslim, dia sudah balik, dia berakal. Maka kalau sholat harus ada syarat lagi. Apa? Wudhu, ya. Kemudian menghadap kiblat, tempatnya suci, bajunya suci bersih, ya, dan lain-lain, menutup aurat. Maka ini kalau sudah terpenuhi ini, sholatnya lakukan. Nah, sholat harus dilakukan. Dan alhamdulillah kaum muslimin itu bisa sholat di mana saja. Tidak harus di masjid sekiranya darurat. Maka kata Rasul, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Keistimewaan saya dibanding para nabi sebelum saya adalah bahwasanya umat saya dibolehkan sholat di bumi manapun. Mau di sini sholat sah. Wah, nanti ada ini ayam lewat selama kita tidak melihat telek, nggak najis. Wah, nanti jangan-jangan nanti ada hewan apa lewat atau pipis di sini, selama kita tidak lihat pipis di situ, suci. Jadi kalau kita itu mamang, ragu-ragu, tinggal cek, ini tadi kena najis nggak ya baju saya? Lihat aja, ada bekasnya tidak? Dicium, nggak pesing tuh. Oh, berarti ora, itu aja. Nggak ada bau, nggak ada warna, nggak ada rasa, aman. Itu saja sederhana. Jadi kalau kita ragu-ragu, celana saya tadi kena najis nggak ya? Lihat aja, nggak ada bekas sih.
Satu, pas dicium nggak bau, aman. Nek gelem jilat, orang rasane. Nek rondo asin piye kan. Nah, itu tandanya suci. Jadi suci itu sederhana saja untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui. Pokoknya pertama yang kita yakini di dalam otak kita suci. Saya pakai baju bismillah suci. Saya pakai celana bismillah suci. Wah, tapi banyak tanah ya. Tanah itu kotor tapi tetap suci. Jadi tidak semua yang kotor itu najis, enggak. Saya sudah wudhu tapi habis itu kena telek. Cukup teleknya dibersihkan, tidak perlu wudhu lagi. Karena ketika kita wudhu kemudian kena najis, najis tidak membatalkan wudhu. Maka najisnya cukup dibasuh, cukup dibersihkan ya. Karena najis tidak membatalkan wudhu. Maka ketika syaratnya sudah, syarat sahnya ada, syarat wajibnya sahnya sudah, maka wajib dan kemudian kita melaksanakan sholat. Di sholat ada rukun. Rukun itu dibagi dua, ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Rukun ada berapa tadi? Dua. Yang pertama, yang kedua fi'li. Rukun qauli itu rukun yang harus diucapkan. Sholat kalau yang 5 hal ini tidak diucapkan karena batin, dibatin, Allahu Akbar. Batin. Kalau 5 hal ini tidak diucapkan, tidak sah. Apa itu? Takbiratul ihram. Allah harus keluar di mulut. Jangan kok meneng tak batin. Oh, batin ya orang moco. Sama kemudian saya bilang ke bapak-bapak, ibu-ibu di sini, tolong bacakan surat Al-Fatihah. Sudah Ustaz. Kapan bacanya? Tak batin. Orang moco. Baca itu keluar dari mulut, maka harus Allahu Akbar, keluar dari mulut. Minimal telinga kita sendiri yang dengar. Makanya disebut qauli, perkataan. Ada berapa tadi? 5. Satu apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Apa? Baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya kencengkan dari awal itu namanya jahri. Bismillahnya dibaca jahar. Kalau saya Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya sir. Sir itu tetap dibaca tapi pelan. Kalau sholat kok nggak baca bismillah langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya mana? Nggak dibaca, tidak sah. Duh, tidak sah. Ini sesuai dengan HPT. Ya, sesuai dengan himpunan putusan Tarjih, sesuai dengan fatwa Muhammadiyah. Jadi bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Karena dia bagian dari surat Al-Fatihah, maka bismillah harus dibaca. Saya bilang tadi, yang namanya dibaca itu keluar dari mulut meskipun pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi yang diyakini oleh Majelis Tarjih, bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka kalau enggak baca bismillah, sholatnya tidak sah. Loh, itu waktu saya di Saudi enggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Loh, itu mazhab Hambali yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka ketika mengatakan langsung
langsung alhamdulillahirabbil alamin. Menurut mereka sah. Tapi menurut Muhammadiyah, menurut himpunan putusan tarjih, menurut madhab Syafi'i, bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, maka harus dibaca. Ya. Yang pertama tadi rukun qauli takbiratul. Yang kedua baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu. Nah, terserah mau pilih yang mana. Dua-duanya ada di HPT. Ya. Itu harus qauli diucapkan, minimal telinga sendiri mendengar. Yang ketiga tadi apa? Tahiyat. Yang keempat membaca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Membaca apa? Sholawat. Pakai sayyidina enggak? Pakai sayyidina enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Menurut HPT Muhammadiyah, kalau pas sholat tidak pakai sayyidina. Pas sholat. Kalau di luar sholat boleh. Di HPT di halaman pertama, paragraf pertama. Ya sekarang sing duwe HPT angkat tangan. Wah sithik, ora kan separo. Jare Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah kudu duwe HPT ya, karena itu rujukan kita kan. Wah, wis capek-capek buat putusan rapat musyawarah nasional. Di mana? Di Aceh. Menghabiskan dana berapa? Sekian miliar. Jebule jamaah kita rujukannya bukan HPT kan. HPT ada berapa jilid ya? HPT berapa jilid? Oh, asli ini 3, tapi yang jilid 2 belum terbit. Yang terbit baru jilid 1 dan 3. Ada namanya fatwa tarjih. Nek fatwa tarjih berapa jilid? Ada yang punya? Fatwa tarjih ada yang punya? 9 jilid, kudu duwe minimal setiap AUM ada, setiap ranting ada, setiap cabang ada. Harus punya produk tarjih. Nah, kita akan rujuk ilal Quran wa sunnah, kita harus ke tarjih. Kita sendiri nggak punya HPT, nggak punya produk tarjih kan sayang. Ya. Katanya Muhammadiyah itu ibadahnya sesuai tarjih, ya kan? Maka kita, karena banyak sekali jamaah kita itu mengklaim itu apa? Ngaku-ngaku Muhammadiyah tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada di HP. Itu banyak umpamane. Wah, rasa sholawatan loh. Emang di HP itu mengharamkan sholawat? Enggak ada. Wong itu perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya kan? Jangan baca Sayyidina, wong Muhammadiyah kok baca Sayyidina. Loh, HP itu jelas satu pakai Sayyidina. Kecuali di dalam sholat. Nah, kan? Karena kadang kalau pas ceramah gini, saya kadang pakai Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Loh, kok pakai sayyidina iki kudu Muhammadiyah iki. Loh, berarti dia belum buka HPT. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wih, aku baca Fatihah kudu Muhammadiyah. Loh, berarti belum buka anggaran dasar Muhammadiyah. Wong adik ART Muhammadiyah paling pertama aja surat Al-Fatihah. Ya kan? Kadang jamaah kita tuh ngaku-ngaku Muhammadiyah tetapi tidak pernah buka produk Muhammadiyah, tidak langganan suara Muhammadiyah, tidak membaca himpunan putusan tarjih, tidak tahu fatwa tarjih, tidak tahu produk tarjih, sementing melu sing nang ngarep. Nah, katanya kita nggak boleh taklid. Kalau nggak boleh taklid ya kita harus ngaji juga ya. Baca HPT-nya, baca fatwa tarjihnya, baca produk-produk tarjih. Kita kalau musyawarah tarjih itu lumayan. Saya 2 minggu lalu dari Jogja, karena dari tarjih pusat, pimpinan majelis tarjih hendak membuat risalah akidah Muhammadiyah, ya, risalah akidah Muhammadiyah.
untuk melengkapi yang sudah ada di HPT. Maka saya diundang, saya ikut di sana. Ya lumayan anggarannya, lumayan. Waktu muswil juga saya ikut, termasuk yang draft bab iman itu di HPT, yang muswil kemarin yang sudah ditanfid itu draft saya yang buat. Nah, jadi ya anggarannya lumayan gitu. Jadi jangan sampai anggaran-anggaran yang di Majelis Tarjih itu muswil ataupun musyawarah daerah tarjih daerah, tarjih wilayah, tarjih pusat yang keluar dana segitu banyak tapi nggak nyampe ke bawah. Sayang ya, sayang. Maka minimal amal usaha harus punya cabang kantor. Nah, ini ada lazismu. Langsung lazismu habis ini anggarkan duit sekian untuk membeli seluruh produk tarjih, pasang di perpustakaan. Nah, kan? Sehingga orang datang, ada fatwa tarjih, ada suara Muhammadiyah, ada majalah tabligh, kan gitu. Ada fikih anti korupsi, ada ini gitu. Sehingga jamaah kita tahu ya, jamaah kita tahu. Oke, saya ulangi lagi. Qauli, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat tadi apa? Sholawat. Menurut Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina untuk di dalam sholat. Bagaimana dengan yang saudara kita pakai Sayyidina? Silahkan. Sesat enggak? Tidak sesat. Itu namanya marjuh. Kalau kita namanya rojih. Prosesnya namanya tarjih. Jadi proses untuk menentukan pakai Sayyidina atau enggak itu namanya prosesnya tarjih. Hasil yang dikuatkan tidak pakai Sayyidina namanya rojih. Yang tetap pakai Sayyidina namanya marjuh. Sesuatu yang marjuh itu maksudnya lemah, rojih maksudnya kuat, tarjih maksudnya proses. Pendapat yang lemah tidak sesat. Kenapa? Karena beberapa kali Muhammadiyah itu menganggap pendapat itu kuat saat ini, tapi suatu kali dianggap lemah. Jadi kita dulu sebelum tahun 1967 itu sholat subuh pakai kunut. Jadi Muhammadiyah pernah pakai kunut. Sekarang enggak. Muhammadiyah pernah mengharamkan pemasangan foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah pernah mewajibkan kalau kumpul begini antara laki-laki dan perempuan dibatasi dengan satir. Muhammadiyah pernah ketika Ramadan pakai ru'yah. Hanya kemudian amalan-amalan ini sekarang dianggap lemah, dianggap marjuh, tetapi Muhammadiyah pernah mengamalkan. Marjuh artinya lemah dan tidak sesat, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Sehingga ketika saya jadi imam jamaahnya NU semua. Maka ketika sami'allahu liman hamidah, jamaahnya NU semua langsung Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqalit fa innahu la yudhillu man walid wa la yu'izzu man tabarakta rabbana wa ta'ala. Ya kan? Kunut. Kenapa? Jamaahnya NU. Tapi biasanya saya tambahin setelah itu Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidina fi Falastina nasran aziza, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma anzil 'alaihim sakinata wal maghfirah war rahmah, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma dammiril yahud fa innahum a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma syattid syamlahum wa farij jam'ahum wa zawil dawlatahum waj'al amwalahum ghanimatan lil muslimin. Allahumma 'alaika bil yahud, Allahumma anzil 'alaihimul 'adzaba min 'indik innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kunut mendoakan saudara kita yang ada di Palestina supaya Allah berikan kemenangan. Mendoakan kepada saudara kita di sana supaya musuh-musuh Islam dihancurkan. Ini namanya kunut nazilah. Subuh kita pakai kunut nazilah. Jamaah orang ngerti sepenting subuh ada kunut sih.
Karena menurut Muhammadiyah yang rajih yang dikuatkan adalah kunut nazila. Jadi sesuatu yang lemah itu tidak sesat. Yang mau pakai usoli, monggo, kita tidak, kan gitu. Yang mau pakai Sayyidina, monggo, kita tidak. Mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Sama kayak ru'yah, kita ada dalil, mereka juga punya dalil. Sama kayak tarawih 2-3 rakaat, 11 rakaat, mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Terakhir rukun qauli itu Assalamualaikum warahmatullah, salam yang pertama. Jadi itu harus diucapkan. Kemudian ada rukun fi'li, gerakan berdiri, ruku, iktidal, sujud, itu namanya fi'li, gerakan. Gerakannya itu kayak subuh menjadi 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu gerakan-gerakannya itu namanya fi'li. Bagaimana kalau saya sholat nggak baca doa iftitah? Sah. Itu bukan rukun, itu bukan syarat. Namanya hay'ah. Namanya apa? Hay'ah. Hay'ah itu sesuatu kalau kita laksanakan pahala, baik. Kalau ditinggalkan tidak mengapa. Jadi dia itu takbir hanya pertama Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah, nggak baca doa iftitah. Baca Fatihah, nggak baca amin, nggak baca surat, langsung rukuk, sujud, ora maca apa-apa. Bacanya hanya 5 yang tadi tok. Fatihah, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam tok. Lainnya baca subhanallah rabbiyal a'la, ora maca. Selainnya baca sami Allahu liman hamidah. Ora maca. Allahu akbar. Ora gelem maca, meneng wae. Salate sah. Wong butuh rukun. Bukan rukun, namanya hay'ah. Nah, ini yang kadang kita nggak tahu. Termasuk Allahu akbar, sedekap. Ada yang Allahu akbar, ora gelem sedekap, ora gelem ngangkat tangan meneh. Teko-teko bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Ora gelem ngangkat tangan blas. Kenapa? Males. Sah. Salate sah. Jadi salat itu aslinya saking gampangi. Wis saking gampangi koyo ngono kok isi akeh ora sembayang. Padahal gampangi ora umum. Hanya apalin min Fatihah tok ya ora apa-apa sing rukun Fatihah. Surat lainnya itu bukan rukun, enggak dibaca ya sah. Saya enggak bisa enggak apal salat doa rukuk, doa sujud, ora apal. Ya ora apa-apa itu hay'ah. Nah, jadi kalau ada yang salat kok Allahu Akbar, ora sedekap kisah. Maka kalau di Saudi kita kadang lihat orang yang enggak sedekap, mazhab Maliki tidak sedekap begini aja. Ya. Tuh, jadi di sholat itu tadi ada pertama syarat. Syarat itu ada 2, namanya syarat sahnya sholat sama syarat wajib. Setelah itu ada rukun. Rukun dibagi 2, ada namanya rukun qauli, ada rukun fi'li. Yang ketiga namanya hay'ah. Syarat sama rukun wajib ada. Kalau tidak dilakukan sholatnya tidak sah. Adapun hay'ah sekiranya tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang tidak tanya? Ora jam itu. Oke, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.